Shalom Tiberias. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus yang kasih-Nya mempesona Bapak Ibu dan saya hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kita mau bersyukur, kita boleh ada di minggu yang baru, di bulan yang baru. Semuanya karena kasih setia Tuhan, amin. Terus melekat, terus bersyukur sama Tuhan, menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus diurapi dengan minyak. Maka kita percaya, kita terima berkat, terima mujizat, terima pertolongan di tengah setiap musim kehidupan kita, amin. Yang percaya, tepuk tangan sekali lagi yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus, amin. Mari sama-sama kita boleh satukan hati kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sejenak Bapak Ibu boleh tenangkan hati Bapak Ibu, boleh datang sama Tuhan Yesus sore hari ini. Bawa syukur Bapak Ibu, bawa doa Bapak Ibu sama Tuhan. Engkau Tuhan Yesus segalanya bagi setiap kami. Engkau Tuhan Yesus yang berkorban menggantikan setiap kami, memberikan tubuh dan darah-Mu bagi setiap kami. Agar hari ini kami yang percaya sama kasih-Nya Tuhan, kami lihat kebaikan Tuhan, kami lihat pertolongan Tuhan di tengah setiap musim kehidupan kami. Dalam segala keadaan kami mau tetap bersyukur sama Tuhan, karena kami percaya orang yang mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan, di tengah pergumulan, pasti keluar sebagai orang yang menjadi lebih daripada pemenang. Maka sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka, bebaskan yang terikat. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini dalam setiap hati kehidupan kami, menjamah, memulihkan, mengubahkan setiap kami. Roh Kudus hadir di tempat ini, Roh Kudus ada dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni setiap kami. Darah-Mu yang kudus menyucikan, menguduskan, melayakkan, membenarkan setiap kami. Kami ucap berkat buat gereja kami, gereja Tiberias disayang Tuhan. Kami ucap berkat buat gembala kami, Ibu Pendeta Darmiati Pariji disayang Tuhan. Kami ucap berkat buat perayaan Natal Tiberias Sabtu 7 Desember 2024, Stadion Utama Gelora Bung Karno diberkati penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bangga punya Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang bersyukur, Bapak Ibu yang disayang sama Tuhan, gereja Tiberias dengan iman sama-sama kita boleh katakan amin. Kita beri tepuk tangan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat pemeliharaan bagi Bapak Ibu dan saya. Terima kasih. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, ini yang kami mau katakan, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yang mengasihi Tuhan Yesus, kita beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus sama-sama. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, ini doa setiap kami. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di
setiap musim kehidupan. Waktu kami kuat, waktu lemah, ku kuat maupun lemah. Mari panggil nama Tuhan Yesus. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Angkat tangan Bapak Ibu sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Sebab itu kami bersyukur. Sekali Yesus, sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, mari angkat tangan Bapak Ibu, mari bersama-sama katakan sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Amin. Oh Yesusku, ku cintakan. Mari beri tepuk tangan pujian syukur bagi Allah kita yang dahsyat. Kami ada sampai hari ini, kami mau katakan semuanya karena kasih Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan, semuanya karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Tuhan mengasihi kami, Engkau baik bagi setiap kami Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu gereja Tiberias katakan sekali Yesus selamanya, Yesus. Katakan harapanku. Mari pandang wajah Tuhan dengan hati yang menyembah. Percaya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan. Sekali lagi dengan hati yang lembut katakan sekali Yesus. Mari buka hati sama-sama. Mari jadikan lagu ini doa pengagungan Bapak Ibu. Bersyukur, bersyukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, amin. Kita bangkit berdiri sama-sama. Angkat tangan Bapak Ibu katakan sekali Yesus selamanya, Yesus. Mari buka hati. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Kami bersyukur. Yang mau mengucap syukur lebih lagi, kita beri tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapan.
Mari menyembah Tuhan Yesus, haleluya. Mari bersyukur buat kasih setianya Yesus Tuhan. Oh, tak pernah meninggalkan, Yesus tak pernah gagal. Dia bekerja dalam setiap pujian pengagungan umatnya. Dia hadir dalam setiap hidup Bapak Ibu. Kalau dulu Tuhan tolong Bapak Ibu dan saya, hari ini Dia Tuhan yang sama. Dia Tuhan yang buka jalan buat setiap persoalan Bapak Ibu. Mari bersyukur di minggu yang pertama ini buat setiap pekerjaan Bapak Ibu. Mari bersyukur buat keluarga Bapak Ibu. Mari bersyukur buat segalanya. Mari bersyukur buat pelayanan Bapak Ibu. Kami bersyukur buat segala hal yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Kami bersyukur kami boleh diselamatkan. Haleluya. Roh Kudus bekerja di tempat ini. Roh Kudus menjamah dalam nama Yesus. Oh, Engkau baik, Engkau dahsyat Tuhan. Mari angkat tangan kita Bapak Ibu sama-sama. Di tempat ini maupun di mana Bapak Ibu menyembah di live streaming sekalipun, kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Angkat tangan, pandang wajah Tuhan Yesus. Ini syukur kami Tuhan. Pujilah namamu Tuhan Yesus. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, jamalah kami, dengan kuasa Allah. Mari angkat tangan kita Tiberias, Bapak Ibu, sembah Tuhan Yesus. Katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Lebih lagi sama-sama. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Mari buka hati Bapak Ibu. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Kuasanya bekerja di tempat ini. Jamalah kami. Amin. Yang percaya kuasanya dahsyat, kita beri tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Tiberias. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa. Mari bersama-sama
dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Boleh lebih dahsyat lagi Bapak Ibu, tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Bisa lebih dahsyat lagi. Sorak-sorai haleluya. Haleluya. Kalau Tuhan yang ada di dalam setiap kami, tantangan boleh ada, pergumulan boleh ada, masalah boleh ada. Tapi kami orang yang percaya sama Tuhan. Di akhir zaman kami percaya Tuhan pasti buat perbedaan. Kami yang mengandalkan Tuhan, kami pulang lihat mujizat, kami pulang lihat pertolongan, kami pulang lihat kelepasan, kami pulang lihat jawaban doa. Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Siapalah kami sehingga Tuhan mau melayakan kami? Siapalah kami sehingga Tuhan mau menyelamatkan setiap kami? Biarlah segala pujian, syukur, kemuliaan kami kembalikan hanya bagi satu nama yang ajaib, yang kuasanya dahsyat, yang telah berkorban bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang disayang sama Tuhan, Gereja Tiberias Indonesia, sama-sama dengan iman kita boleh katakan amin. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sepada mereka diberkati, boleh lambaikan tangan kita buat Tuhan. Mari beri salam kanan kiri, depan belakangmu. Katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita tinggikan, kita muliakan nama Tuhan Yesus. Pada sore hari ini kita tak pandang dari gereja mana, dari suku mana. Mari bebaskan roh kita memuji Tuhan. Mari tepuk tangan di atas kepala kita. Satu suara, Tiberias, katakan. Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Amin. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudari. Sekali lagi gereja Tiberias, ku tak pandang, ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan. Mari bersama-sama Tiberias lambaikan tangan kita dengan sukacita. Dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Haleluya. Mari sekali lagi umat Tuhan, ku tak pandang dari suku mana, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan. Kembali sama-sama angkat suara kita. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Saudara-saudara di tempat ini, di rumah bersuka cita, boleh lambaikan tangan kita buat Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Kita bersyukur punya Allah yang luar biasa, Tuhan Yesus yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dalam hidup kita.
kita puji namanya. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha mulia. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Yuk sama-sama katakan, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha kuasa, Dia yang mari panggil namanya. Yesus, Yesus, Yesus. Lambaikan tangan kita gereja Tuhan, katakan puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Oh, 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 oh. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Mari gereja Tuhan di media di tempat ini, di rumah, angkat suaramu, katakan puji segala pujian, hormat, syukur bagi nama Tuhan. Mulia namanya, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Mari sekali lagi sama-sama. Wow, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia. Amin. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Kasih tepukan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sorak-sorangan haleluya. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Seberapa kita bersuka cita mau lambaikan tangan kita buat Tuhan. Puji nama Tuhan, dipersilakan kembali duduk jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur di sore hari kita boleh menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita lebih lagi diberkati pada sore hari ini, sama-sama terlebih dahulu kita akan menyaksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Berbuah adalah kewajiban, yaitu kita menjadi berguna bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Menghasilkan buah adalah perintah Tuhan Yesus. Jadi apa yang kita perhatikan agar kita berbuah, kita hidup menjadi pelaku firman. Sebab salah satu wujud kita mengasihi Tuhan adalah menjadi pelaku daripada firman-Nya. Kita taat pada firman Tuhan, berarti berani berdiri di atas kebenaran. Tinggal berarti kita bersama atau bersekutu adalah mutlak harus terjadi jika kita mau berbuah. Hidup intim dengan Tuhan adalah hidup dengan kasih mula-mula. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita, dengan juga segenap akal budi kita. Tanda-tanda kita murid Yesus adalah berbuah banyak. Buah pertobatan, ya, perubahan karakter dan buah pelayanan. Roh Kuduslah yang membimbing pikiran kita, hati kita, dan kehendak kita. Roh Kudus bekerja untuk membentuk karakter Allah dalam hidup kita. Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Roh Kuduslah yang akan memberi kita akses untuk kita terkoneksi dengan Allah melalui iman kita kepada Yesus. Seseorang yang percaya kepada Kristus menunjukkan identitasnya melalui perilakunya menjadi manusia yang baru. Untuk itu marilah kita hidup dengan bijaksana, menggunakan waktu dengan baik, dan mengerti kehendak Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan Yesus, dan barulah tandanya kita menjadi manusia baru. Puji nama Tuhan Yesus, kita diberkati melalui video highlight dari khotbah Gembala Sidang kita Ibu Pendeta Darniati Pariaji pada minggu ini. Bagi jemaat Tuhan yang ingin menyaksikan secara full khotbah Ibu Gembala Sidang kita dapat menyaksikan melalui YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Puji Tuhan, sebelum kita lebih lagi diberkati kesempatan sore hari ini, izinkan kami terlebih dahulu membacakan pembacaan suara Gembala Sidang kita Ibu Pendeta Darniati Pariaji pada minggu ini, saudara.
Suara Gembala Sidang kita Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema Menempuh Kehidupan yang Arif dan Berpadanan dengan Apa yang Ada. Minggu 3 November 2024. Romawi yang pertama 2 pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Cepat atau lambat suatu hari nanti setiap orang akan menghadap pengadilan terakhir di alam roh. Itu sebabnya kami mau hidup untuk Tuhan dan senantiasa mencari kerajaan sorga dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan. Berkati semua jemaat Tiberias, siap ke sorga, hidup di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, menempuh kehidupan yang arif dan berpadanan dengan apa yang ada. Kehidupan yang arif adalah hidup yang mengatur pelaksanaan sebagai tanggung jawab dan membagi waktu serta tenaga dengan cara yang masuk akal serta hanya untuk hal-hal penting. Bagaimana agar kita menempuh kehidupan yang arif dan berpadanan dengan apa yang ada? Pertama, libatkan diri kita hanya untuk perkara yang perlu dan masuk akal. Matius 6 ayat 32 sampai dengan 33, Lukas 18 ayat 25. Orang yang arif selalu memperhatikan dirinya, sehingga dapat memilih mana perkara yang perlu masuk akal. Karena tujuan hidupnya adalah sorga, bukan dunia ini. Hamba-hamba Allah pada zaman dahulu berkata, memberikan contoh yang baik kepada kita. Mereka mengatakan bahwa mereka hanyalah orang asing dan perantau di bumi ini. Karena itu mereka mencari negeri yang lebih baik, yaitu negeri yang di sorga. Ibrani 11 ayat 13 sampai dengan 16. Mereka hanya taat pada pada kerajaan Allah. Dan hal itu jugalah yang harus kita lakukan. Yang kedua, kegiatan diri kita dalam kegiatan rohani. Firman dalam Filipi 1 ayat 9 sampai dengan 10, Matius 9 ayat 37. Mari kita periksa dan selidiki diri kita. Apakah kita sudah menyederhanakan kehidupan kita, atau sebaliknya kita membuat hidup kita menjadi rumit? Dengan hidup yang arif, maka kita akan mempunyai banyak waktu, termasuk mengambil bagian yang lebih besar dalam penuaian rohani. Mari kita menjadi manusia rohani. Manusia rohani adalah seorang yang memandang setiap perkara melalui mata iman. Isi hidup ini adalah hal-hal rohani, sehingga kita mampu untuk melihat segalanya dari sudut pandang Allah. Yang ketiga, tidak menjadi manusia duniawi. 1 Korintus 2 ayat 11, 14 sampai 15. Kita dengan mudah menjadi manusia duniawi dengan memusatkan hati kita kepada harta dan materi. Firman Tuhan katakan, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Cinta akan uang dan perkara materi akan merusak hubungan kita dengan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sehingga hati, pikiran, perbuatan kita dipusatkan hanya kepada hal-hal sorgawi, bukan duniawi. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu. Hidup menyenangkan hati Engkau dan tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai dengan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, saudara. Mari gereja Tiberias dengan iman angkat suara. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Ini iman kami Tuhan. Ku tetap setia. Amin, haleluya. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku.
sekali lagi sama-sama umat Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata. Kita mau bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita mau sambut kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini penuh dengan ucapan syukur. Kasih tepuk tangan di atas kepala kita yang paling meriah buat Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia untuk melayanimu. Sekali lagi katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, karena kami sangat percaya firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Sembuhkan yang sakit Tuhan, berikan kelegaan kepada yang berbeban berat. Kami mengucap syukur. Yang siap diberkati oleh firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di Gereja Tiberias Indonesia, cabang Bekasi Town Square ya. Dan kita bersyukur kita sudah masuk di bulan November. Ya, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih sama Tuhan ya. 1 bulan full kemarin Oktober sudah kita lewati. Ada banyak hal yang telah kita lewati ya di bulan Oktober. Ada suka dan duka di sana. Tapi kita bersyukur Tuhan memampukan kita untuk bisa melewati. Amin ya. Dan November tidak terasa tahun depan sudah Desember. Bulan depan ya. 7 Desember Natal Tiberias, jangan lupa Bapak Ibu. Dan gak kerasa kita akan say goodbye tahun 2024. 2025 tantangannya, levelnya semakin sulit. Makanya cari Tuhannya harus semakin kuat. Ya, kejar Tuhannya, jangan malas. Ya, pastikan rohani kita makin mantap ya. Karena fisik tidak akan bisa menjamin, tapi rohani yang kuat itulah yang akan membuat kita keluar sebagai pemenang. Amin ya. Itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya. Nah, ini dia. Judulnya adalah ketika iman menjawab rasa takut. Oke, ketika iman menjawab rasa takut ya. Kita lihat dari Alkitab kita, Mazmur 56 ayat 4 sampai 5, Mazmur 56 ayat 4 sampai 5. Silakan Pak. Mazmur 56 ayat yang keempat sampai kelima. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya aku puji, kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Oke, keterangannya. Ayat ini mengajarkan bahwa ketika kita dihadapkan pada rasa takut, respon pertama yang harus kita lakukan adalah beriman dan percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, rasa takut itu selalu hadir dalam kehidupan manusia. Kalau Bapak Ibu mau tahu bahwa rasa takut pertama kali itu muncul di Taman Eden dalam Kejadian 3 ayat 10. Ketika Adam dan Hawa itu jatuh di dalam dosa dan melanggar firman Tuhan, disitulah rasa takut itu muncul. Sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa,
hubungan dengan Tuhan itu sangat harmonis. Ya, mereka bisa berbicara, berbincang-bincang dengan Tuhan tanpa ada rasa takut. Nah, rasa takut inilah yang dipakai oleh iblis turun-temurun, ya, supaya Bapak Ibu dan saya hidupnya tidak tenang. Ya, supaya hidup Bapak Ibu dan saya tidak ada damai sejahtera dan sukacita. Nah, makanya di dalam perjanjian lama, dalam Mazmur 56 ini Bapak Ibu, ketika Daud menghadapi masalah, dia diculik oleh orang Filistin, dan dia sedang menghadapi rasa takut itu. Apa yang Daud katakan ketika dia menghadapi rasa takut? Alkitab tadi mengatakan apa Bapak Ibu? Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Dengan kata lain, walaupun orang Filistin menculik dia, walaupun dengan orang Filistin mungkin banyak dengan kekuatan yang hebat, ya bagaimana cara Daud untuk mengatasi rasa takut? Dia beriman, dia percaya kepada Tuhan. Ayat yang kelima, Alkitab juga mengatakan apa? Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dengan kata lain, Daud ingin mengatakan, orang Filistin boleh menculik aku, orang Filistin mungkin mau membunuh aku, tetapi kalau aku bersama Tuhan, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ini menjadi kabar baik bagi Bapak Ibu dan saya. Karena apa? Karena hari-hari menjelang tutup tahun 2024, ada banyak hal, berita-berita yang memberikan rasa takut bagi kita semua. Ada satu anak muda datang sama saya dan mengatakan, Pak Pendeta tolong doain tahun depan saya lulus kuliah. Wah, puji Tuhan dong, saya bilang. Tapi Pak Pendeta saya takut tidak dapat pekerjaan. Tuh lihat. Ada rasa takut di dalam hatinya. Kenapa dia takut? Ketika saya tanya, kenapa kamu takut? Karena saya melihat tahun ini banyak orang di PHK, Pak Pendeta. Ya, saya nonton berita pabrik ditutup, saya nonton di berita pengurangan karyawan di beberapa perusahaan swasta, bahkan di beberapa perusahaan besar di Cina, di Amerika. Ya, mereka sekarang sudah menggunakan robot, sudah menggunakan teknologi, dan manusia tidak diperlukan lagi. Ya. Ada satu keluarga yang mengatakan, Pak Pendeta, saya takut. Kenapa? Karena mendengar berita-berita di PHK, saya takut suami saya, jangan-jangan dia juga nanti di PHK. Ada banyak rasa takut yang kita dapat, yang kita hadapi. Dan sebenarnya rasa takut itu mungkin tidak terjadi, tetapi dipakai oleh iblis untuk mengganggu dan mencuri sukacita dan damai sejahtera kita. Dan akhirnya mencuri iman percaya kita. Ujung-ujungnya Bapak Ibu dan saya akan ragu sama Tuhan. Tuhan menjamin hidup saya atau enggak sih? Ya kan Tuhan jamin anak saya enggak? Anak saya mau lulus kuliah loh. Anak saya tahun depan mau sarjana loh. Tuhan jamin enggak masa depan dia? Tuhan jamin enggak dapat pekerjaan? Ya akhirnya manusia itu ragu. Dan akhirnya apa? Hubungan kita yang harmonis sama Tuhan akhirnya terpecah belah. Karena apa? Karena keraguan dan ketakutan yang ada dalam hidup kita. Ya. Apa yang sedang Bapak Ibu takutkan? Penyakit nggak sembuh, ekonomi yang lagi sulit, ya, orang menikah udah 10 tahun belum punya anak, belum mungkin keluarga, belum ada pertobatan, suami malas ke gereja, istri tiap hari Minggu jam 4 di betos nangis-nangis, ya Tuhan air mataku sudah habis, kata Tuhan ambil bawang biar nangis lagi gitu. Ya Tuhan sampai kapan aku berdoa? Sampai kapan aku melihat mujizat-Mu? Suamiku sampai hari ini nggak pernah ke gereja. Kata Tuhan nggak usah ajak-ajak lagi dia. Kalau nanti dia lagi sudah terkapar di rumah sakit, paling juga nanti dia mau ke gereja. Ya, ada banyak rasa takut yang iblis taruh dalam hati kita. Tapi saya ingin katakan, jangan pelihara rasa takut itu. Belajar dari Daud. Ketika dia takut, waktu aku takut, Alkitab mengatakan, aku ini percaya kepadamu. Ketika jemaat Tiberias Betos dalam hari-hari ke depan, kita menghadapi masalah dan ada rasa takut yang besar dalam hidup kita, mari kita berbalik Allah. Datang sama Tuhan, katakan dengan iman kita, aku percaya kepadamu Tuhan. Walaupun masa sukar, kalau Tuhan di pihak saya, mujizat pasti terjadi. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Oke, kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab bagaimana cara iman mengatasi ketakutan. Ya, dengan iman dan bagaimana caranya Tuhan mengajarkan kepada Bapak Ibu dan saya ya untuk mengatasi ketakutan ini. Yang pertama adalah mempercayai penyertaan Tuhan dalam segala situasi.
Ya, mempercayai penyertaan Tuhan dalam segala situasi. Kita lihat Yesaya 41 ayatnya ke-13. Ya, Yesaya 41 ayatnya ke-13. Silakan Pak. Yesaya 41 ayat yang ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Oke, keterangannya apa? Iman mengalahkan ketakutan dengan meyakini bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Penyertaan Tuhan ini memberi kita keberanian untuk menghadapi segala situasi tanpa rasa takut. Bapak Ibu, yang membuat kita rasa takut adalah apa? Karena kita ragu apakah Tuhan menyertai Bapak Ibu dan saya. Ya, kalau kita punya orang yang kuat ya, punya orang yang kuat nih, kalau kita punya duit kita sewa bodyguard. Tiba-tiba kita lagi jalan di mall ada orang mengganggu kita. Kenapa kita mengatakan, oh tenang aja. Istri kita, mungkin kita suami istri lagi jalan berdua, ada bodyguard kiri kanan, terus ada orang mau buat jahat sama kita. Istri mengatakan gini, papa ada orang yang mau jahat. Terus seorang suami mengatakan apa? Tenang mama, karena kita sudah punya 2 bodyguard. Ya, dan bodyguard itulah yang akan melindungi kita, menjaga kita. Nah, masalahnya Tuhan itu tidak terlihat. Begitu loh. Kita belajar Alkitab, kita tahu janji Tuhan. Dan ketika Tuhan mengatakan apa kepada Yesaya, bahwa Tuhan mengatakan jangan takut, akulah yang akan menolong engkau. Itu dengan kata lain, walaupun Bapak Ibu tidak melihat Tuhan secara fisik, secara jasmani, tetapi Tuhan ada di setiap musim kehidupan kita semua. Ya, kan dia kan Alfa dan Omega, Bapak Ibu, dia Alfa dan dia Omega. Minggu kemarin saya katakan dia Alfa, bagaimana dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia seorang creator. Dia menciptakan langit dan bumi. Dia yang mengeluarkan bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Dan dia mengerti apa yang terjadi dalam dunia ini. Dan dia juga mengerti bagaimana cerita hidup Bapak Ibu dan saya. Ya, jadi kalau dia mengerti akan hidup kita, dia sutradara yang sedang mendesain hidup kita, kenapa kita harus takut? Ya, serahkan setiap rencana kita kepada Tuhan. Serahkan setiap permohonan kita kepada Tuhan. Percayakan masa depan kita kepada Tuhan. Jangan takut, karena dalam setiap musim kehidupan ada masalah, ada tantangan, ada cobaan. Tuhan yang berjanji kepada kita, Tuhan akan menolong Bapak Ibu dan saya. Ya, jadi jangan kaget kalau nanti ada banyak goncangan-goncangan. Bapak Ibu tetap tenang. Ya, kenapa kita bisa tenang kalau lagi naik pesawat ada turbulence? Kita kan percaya pilotnya jago. Pesawat sebelum terbang, pilot pasti akan memberikan kata-kata. Perkenalkan, nama saya pilot. Ya, pilot siapa? Pilot Yohanes. Co-pilot saya pilot Markus. Oh, ini murid Yesus dong, ya kan? Murid Yesus jadi pilot sekarang, ya kan? Ya, kami akan membawa pesawat ini, pesawat Batik Air, Jakarta Kuala Namu. Ketika kita terbang Bapak Ibu, ada goncangan turbulence. Ketika mungkin kita lewat Palembang, lewat Jambi, Pekanbaru menuju Medan, ketika kita goncang, terus kita dengan meyakinkan pasangan kita atau orang tua kita atau anak kita, mama aku takut. Tenang dek, pilotnya jago. Tenang dek, pilotnya pengalaman sudah luar biasa. Kita nggak kenal pilotnya cuma ngomong lewat speaker. Kadang kita juga nggak lihat mukanya bagaimana, tetapi kenapa kita bisa percaya kepada pilotnya? Emang pilotnya pernah ngasih makan kita? Pernah ngajak makan kita? Emang pilotnya yang bayar uang sekolah anak Bapak Ibu? Emang pilotnya yang belikan baju kita? Emang pilotnya yang berikan kendaraan kepada Bapak Ibu? Tidak. Tetapi kenapa kita bisa percaya pilot yang baru kita kenal hari itu daripada Tuhan yang sudah bertahun-tahun memberkati, menolong, dan menjaga hidup Bapak Ibu dan saya. Apalagi Tuhan Bapak Ibu sudah menebus kita di atas kayu salib. 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah menebus kita. Tuhan rubah kutuk menjadi berkat. Makanya hari ini walaupun Tuhan tidak terlihat, ketika ada masalah kita bisa mengatakan, aku tenang Tuhan. Hari ini mungkin aku belum dapat pekerjaan, tetapi aku tetap tenang. Karena apa? Karena Tuhan besertaku. Ya, keluarga kita lagi sakit, kita datang ke rumah sakit, kita bawa perjamuan, kita urapi dengan minyak. Ya, yang sakit mengatakan terima kasih Pak Pendeta, terima kasih keluargaku yang sudah mendoakan aku. Hari ini aku tenang. Walaupun aku ada di rumah sakit, tapi Tuhan tetap beserta aku. Ya, seorang ibu yang menangis-nangis minta didoakan.
karena suaminya belum bertobat atau anaknya mungkin bandel dan segala macam. Seorang ibu dengan mengatakan, Tuhan, aku tahu memang keluargaku belum dipulihkan, tetapi aku tetap memilih tenang, memilih untuk percaya, karena Tuhan tetap beserta dengan aku. Saya percaya kalau kita menghadapi masalah dengan tenang, ya bukan karena hebat dan kuat gagah kita. Kenapa kita tenang? Karena Tuhan beserta kita. Saya percaya apapun goncangan, Goliat apapun depan kita, masalah sebesar apapun, dengan ketenangan itulah kita akan melihat Tuhan akan turun tangan untuk menolong Bapak Ibu dan saya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, makanya kan iblis maunya kita panik. Benar nggak Bapak Ibu? Iblis maunya kita melakukan sesuatu yang bukan disuruh Tuhan. Akhirnya kita melakukan sesuatu, kata Tuhan, aku tidak menyuruh engkau melakukan hal ini. Akhirnya terjadi sesuatu yang rusak. Ya, coba lihat Bapak Ibu, ketika Abraham dengan Sarah, ya sudah dijanjikan punya anak, tapi Sarah tidak tenang. Sarah khawatir, takut bagaimana ceritanya. Udah tua tapi bisa punya anak, nggak mungkin. Akhirnya menunggu demi menunggu waktu, akhirnya lama. Akhirnya Sarah menyuruh Abraham untuk tidur dengan budaknya namanya Hagar. Lahirlah Ismail. Padahal Tuhan tidak pernah menyuruh Abraham, Tuhan tidak pernah menyuruh Sarah untuk mengatakan Abraham tidur sama budak namanya Hagar. Tidak pernah. Dan akhirnya keluarlah Ismail. Dan akhirnya ketika Abraham dan Sarah punya anak, muncullah namanya Ishak. Dan Tuhan mengatakan dari rahimnya Sarah lah aku akan memberkati Ishak, bukan Ismail. Ya kan? Ismail bukan rencananya Tuhan, tapi suatu gagasan dari manusia. Ishak itu adalah rencananya Tuhan. Jadi kalau memang Tuhan gak suruh, kalau Tuhan suruh tenang, tenang. Kalau Tuhan suruh katakan percaya, percaya. Jangan melakukan sesuatu yang bukan Tuhan suruh. Karena apa? Karena itu menjadi bumerang dan akhirnya membawa kehancuran dalam hidup kita. Ada kalanya kita harus diam tenang, ya, menunggu bagaimana Tuhan menolong kita. Sabar. Ada banyak orang gak sabar menunggu pertolongan Tuhan, akhirnya berantakan. Ya, makanya tetap tenang. Ya, di luar hujan Bapak Ibu, di luar gelap. Tadi saya habis dari Metro Sunter. Wah, perjalanan melawan badai, melawan hujan lewat becak kayu. Ya, tetapi ketika lagi di mobil, saya mengingat khotbah ini, saya lagi baca-baca bahan khotbah saya. Ya, saya percaya Tuhan, walaupun di luar hujan, walaupun di luar badai, tapi Tuhan tetap besertaku. Amin. Ya, suatu saat mungkin besok panas kering kerontang Bapak Ibu. Ya, mungkin gak turun hujan seperti Elia berdoa minta turun hujan 3,5 tahun, 3,6 tahun tidak turun hujan. Tetapi walaupun mungkin kemarau, walaupun mungkin tandus, Tuhan tetap beserta Bapak Ibu dan saya. Indonesia berapa musim di Indonesia? 2, kemarau dan hujan. Kalau di Eropa berapa? Bisa 4. Musim semi, musim apa? Hujan, mungkin ada kemarau, ada musim dingin. Ya, di setiap musim kehidupan Tuhan hadir untuk menyertai Bapak Ibu dan saya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang kedua, bagaimana cara iman untuk mengatasi rasa takut kita? Ya, yang kedua adalah berfokus kepada janji Tuhan yang pasti. Ya, berfokus kepada janji Tuhan yang pasti ya. Kita lihat 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. Yuk, slide selanjutnya. Silakan, Pak. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Oke, keterangannya. Iman bekerja melawan ketakutan dengan mengarahkan kita kepada kebenaran bahwa Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tetapi kekuatan, kasih, dan pengendalian diri. Ya, Bapak Ibu, Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Bagaimana supaya Bapak Ibu dan saya rohnya tidak takut? Yang kedua, Tuhan mengajarkan kepada Bapak Ibu dan saya, mari kita berfokus kepada janji Tuhan yang pasti. Ya, Bapak Ibu, tubuh kita ini tergantung bagaimana kita mengolahnya. Ya, kalau seorang anak Tuhan minum mabuk-mabukan, ngerokok, saya percaya tubuhnya pasti akan lemah. Ya, osteoporosis, orang yang kalau ngerokok bisa kena osteoporosis. Makanya kan ada cerita tiga keuntungan orang merokok, Bapak Ibu. Ya, ada 3 keuntungan orang merokok. Yang pertama, orang merokok itu keuntungannya ditakuti anjing. Kenapa? Karena orang merokok osteoporosis. Orang yang osteoporosis itu pakai tongkat.
Dan anjing paling takut kalau orang pakai tongkat. Gua toki lo, aing, aing, aing. Nah itu dia. Yang kedua, ya, orang ngerokok itu ditakuti maling, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika maling mau masuk rumahnya, orang yang merokok itu batuk-batuk. Ketika maling mau masuk, wih ada orang nih. Dan maling itu keluar. Dan yang ketiga, orang yang ngerokok, rambutnya tidak memutih. Kenapa? Sebelum 40 udah tewas Bapak Ibu, ya kan? Nggak ada uban dalam rambutnya. Ya kan? Nah makanya saya katakan, jasmani kita atau rohani kita itu tergantung bagaimana cara Bapak Ibu mengolahnya. Kalau rohani kita tidak pernah diisi dengan firman Tuhan, ya Bapak Ibu dan saya dipastikan hidupnya dalam ketakutan. Kenapa? Karena rohani kita ya tidak pernah menerima janji Tuhan yang kita mau baca di dalam Alkitab. Coba kalau Bapak Ibu setiap hari nonton film horor, nonton film horor setiap hari ya, seminggu aja nonton film horor. Saya percaya dari mulai Senin sampai Sabtu kita nonton film horor. Saya percaya rohmu kita akan hidup di dalam ketakutan. Ya, nonton film horor. Film horornya jangan Si Manis Jembatan Ancol, itu mah nggak serem Bapak Ibu. Iya kan, Tuyul dan Bayul, Casper nggak seru. Tapi coba nonton film-film horor yang memang datang ke tempat yang misalnya rumah kosong atau ayo ada dukun-dukun atau ahli paranormal yang datang terus menyelidiki ada setan dan segala macam. Ya, itu setiap hari kita nonton itu. Saya percaya Bapak Ibu atau anak-anak muda ke toilet pasti nggak berani sendiri. Iya, biasanya kalau tengah malam aduh mau ke toilet, ke toilet sendiri. Tapi karena seminggu nonton film horor, bangun malam-malam pengen ke toilet, akhirnya bangunin suaminya, sayang mau ke toilet dong. Kata suaminya, tumben lo ke toilet bangunin gua. Kenapa? Aduh aku takut. Kenapa? Karena seminggu ini aku nonton film horor. Tuh lihat. Pulang kerja biasanya lewat gang. Ya kan? Lewat gang nggak takut, tapi karena seminggu nonton film horor, rohnya takut. Akhirnya telepon suami, sayang udah di rumah belum? Udah. Tolong jemput aku dong depan gang. Tumben lo minta jemput. Ya kan? Tumben minta jemput. Kenapa? Aku takut. Takut apa? Ada kuntilanak katanya begitu. Akhirnya dijemput lah, ditanya, tumben kamu kok takut sih? Iya, karena tadi malam aku nonton film horor sampai subuh. Ya. Biasanya lewat kuburan, karena punya roh yang berani lewat aja. Karena nonton film horor lewat kuburan, permisi anak babi mau lewat, ya kan? Tuh lihat. Tetapi kalau Bapak Ibu dan saya 1 minggu aja kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, membaca firman Tuhan. Mau tengah malam pingin ke toilet kita bangun. Mau pulang kerja lewat gang panjang, lewat gang gelap, kita berani. Mau rumah kita belakangnya kuburan, kita tetap berani. Kenapa? Karena bukan roh ketakutan yang hadir dalam roh kita, tetapi firman Tuhan itulah yang membangkitkan iman setiap kita. Ya. Jadi kalau orang Kristen nggak pernah baca Alkitab, Bapak Ibu bagaimana imannya mau kuat? Ya, sekarang orang mengatakan adu pinter Pak, adu cerdik. Adu pinter, adu cerdik Bapak Ibu nggak bakal bisa di akhir zaman ini. Adu kaya, duit gak jamin. Adu pinter, kepintaran gak jamin. Adu cerdas, cerdas gak jamin. Tetapi apa? Yang ada firman, itulah yang bisa menembus kemustahilan di akhir zaman ini. Ya, makanya coba lihat anak-anak Tuhan yang tekun baca firman. Saya banyak bertemu dengan jemaat-jemaat Tiberias yang hidupnya selalu baca firman, ya. Yang selalu ada renungan. Dia mengatakan, Pak Pendeta, nggak tahu bagaimana dia di saat orang-orang di PHK saya malah naik jabatan. Ya, tadi ada anak muda Bapak Ibu di SCBD perempuan. Senang banget altar call. Ya, aduh Pak Pendeta puji Tuhan ada kabar baik. Kenapa? Saya dipanggil PT Hyundai. Ya, saya mau dipanggil untuk interview jabatan ya sebagai manajer apa begitu. Aduh Pak Pendeta saya senang banget. Kapan interviewnya? Minggu depan Pak. Saya disuruh siapkan presentasi di depan direktur, di depan HRD, di depan bagian keuangan. Tim yang akan mengangkat saya naik. Apakah saya layak atau tidak? Ya kan? Dia sukacita sekali. Saya katakan tetap percaya, tetap baca firman. Karena apa? Di saat orang berteriak sulit, anak Tuhan dengan firman akan menembus yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu dia. Makanya di akhir zaman ini nggak ada modal cerdas. Di akhir zaman ini nggak hanya modal cerdik. Di akhir zaman ini nggak cuma modal punya uang atau punya koneksi. Semuanya nanti ditutup sama Tuhan.
Ya kan, ketika koneksi tidak bisa menolong, ketika uang tidak bisa menolong, ketika kecerdasan tidak bisa menolong, ketika kepintaran tidak bisa menolong, siapa yang akan menolong Bapak Ibu dan saya? Hanya firman. Ya, hanya Tuhan yang setia menolong Bapak Ibu dan saya. Dan adakah yang sulit bagi Tuhan untuk menolong kita? Tidak ada. Ya, laut Tuhan belah, tembok Yeriko Tuhan hancurkan. Ya, Allah bahkan menjadi manusia, membuktikan Tuhan bisa apa saja untuk menolong kita. Ya, makanya baca firman. Bangun pagi, ya sebelum breakfast baca firman. Jangan bangun pagi nasi uduk di otaknya, ya kan. Oh, nasi uduk. Nasi uduk, apalagi Bekasi ini nasi uduk banyak bener. Saya tahu banget Bekasi, kan rumah kakak saya di Bekasi situ di Pekayun. Iya, kalau bangun pagi saya nginep dulu, waduh. Nasi uduk udah ada, nasi kuning udah ada. Ya kan, kupat sayur, haleluya. Itu enak sekali. Ya, saya ingat zaman-zaman dulu di Mega Bekasi, Bapak Ibu. Sesi pertama kan dulu. Kalau tim saya dulu bilang, "Bang, mau sarapan nggak?" "Oh, boleh. Nanti kita bawain ya, Bang." Iya, tim saya itu bawa nasi uduk banyak, Bapak Ibu. Nasi uduk, gorengan bakwan, tempe mendoan. Wah, kita makan, banyak. Segunung, Bapak Ibu. Sesi kedua udah ngantuk, ya kan. Itu kalorinya ngeri, itu nasi uduk, ya kan, ngeri, Bapak Ibu. Apalagi bakwan makan 5, wah haleluya. Ya, kolesterol naik, kita punya kepala kok susah ya. Iya kan? Susah tidur ya. Ya, sebelum sarapan baca firman. Karena itu penting bagi kita. Amin ya. Hari ini dunia tidak bisa menolong Bapak Ibu. Ya, kecerdasan tidak bisa menolong kita. Ya, kepintaran tidak bisa menolong kita. Koneksi tidak bisa menolong kita. Tapi percayalah, yang ada firman Tuhan, itulah yang bisa menembus kemustahilan Tuhan berikan kepada kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Dan yang ketiga terakhir, apa yang Alkitab ajarkan, bagaimana supaya kita bisa menang, ya, atas ketakutan. Yang ketiga, mengalihkan fokus kepada Tuhan melalui doa dan pujian. Kita lihat Yakobus 5 ayatnya yang ke-13. Yakobus 5 ayatnya yang ke-13. Silakan Pak. Yakobus 5 ayat yang ke-13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Oke, keterangannya apa? Baik dalam doa maupun pujian, kita menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita, yang selalu siap mendengar dan menyertai. Bapak Ibu sadar nggak ketika kita ada masalah atau menghadapi problema dalam hidup kita, iblis itu paling senang kalau Bapak Ibu dan saya hanya fokus terhadap masalah. Berapa kali kalau mungkin Bapak Ibu ada masalah keuangan, yang kita pikirkan uang aja, aduh bagaimana ini ya. Ibu-ibu putar otak untuk mengolah uang belanja yang sudah menipis. Ya, bapak-bapak tiap malam duduk di teras depan sambil merokok, aduh Tuhan bagaimana ini. Ya kan, anak-anak muda mungkin fokus mencari pekerjaan. Dia buka internet, dia buka koran, mencari pekerjaan. Bagaimana sudah setahun nganggur, sudah 2 tahun nganggur, tidak mendapatkan pekerjaan. Bapak Ibu tahu gak, ketika ada masalah, iblis itu mau Bapak Ibu dan saya hanya fokus kepada masalah supaya kita lupa kepada Tuhan. Karena kalau kita ingat Tuhan, artinya apa? Di mana ada Tuhan pasti ada jalan keluar di sana. Kalau kita ingat Tuhan, di mana ada Tuhan pasti ada mujizat. Kalau kita mengingat Tuhan, di mana ada Tuhan, yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Coba lihat 5 roti 2 ikan. Minggu kemarin saya katakan, ketika Yesus melihat ribuan orang, 5.000 orang kelaparan, dan murid-murid Yesus tidak bisa melakukan apa-apa. Yesus tanya, ini belum dikasih makan? Belum. Gimana sih kok belum dikasih makan? Cari restoran, sudah tutup. Cari rumah makan, sudah tutup. Yesus akhirnya mengatakan, apa yang ada padamu? 5 roti dan 2 ikan. Akhirnya dengan 5 roti dan 2 ikan itu, Tuhan merubah, ya, 5 roti 2 ikan itu dan menjadi suatu makanan yang baik, dan 5.000 orang kenyang dan sisa 12 bakul. Jadi ketika iblis mau Bapak Ibu dan saya hanya fokus kepada masalah, itu tujuannya apa? Supaya kita tidak ingat kepada Tuhan. Makanya di poin yang ketiga saya katakan, mengalihkan fokus kepada Tuhan melalui doa dan pujian. Bagaimana supaya kita bisa fokus kepada Tuhan? Dengan berdoa. Ya, jangan malas berdoa. Sebagaimana tadi saya katakan, jangan malas baca Alkitab, jangan malas berdoa di poin ketiga. Kenapa? Karena dengan berdoa, akhirnya Bapak Ibu dan saya bisa kembali fokus kepada Tuhan. Orang kalau malas berdoa, nggak ada fokus sama Tuhan. Ya, sehari nggak berdoa, nggak masalah. 2 hari nggak berdoa, nggak masalah. 3 hari nggak berdoa, nggak masalah. Akhirnya seminggu nggak berdoa, rohnya makin redup.
2 minggu nggak berdoa, rohnya makin redup. Akhirnya sebulan nggak pernah berdoa. Akhirnya rohnya mati dan kedagingannya yang kuat. Disitulah awal dari kehancuran anak-anak Tuhan. Amin ya. Jadi untuk fokus kepada Tuhan berdoa. Makanya tadi Alkitab mengatakan apa? Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa, menderita, berbicara, menderita, sakit penyakit menderita, keuangan menipis menderita, rumah tangga berantakan menderita. Di mana ada penderitaan, di mana ada masalah, di mana ada ketakutan, kita harus berdoa. Jangan pernah kita nggak berdoa. Banyak berlutut Pak di hadapan Tuhan Pak. Karena hanya kekuatan doa lah yang memampukan Bapak Ibu dan saya bisa melawan ketakutan. Coba lihat Alkitab. Bagaimana Yesus ketika takut di Taman Getsemani. Apakah Yesus mengandalkan kekuatan sendiri karena dia Tuhan? Oh enggak. Sebagai manusia dia mengajarkan kepada kita. Dia berdoa. Makanya ketika 3 muridnya ketiduran, ya Yesus bangunin mereka. Bangun, wake up. Kenapa kalian tidak berdoa? Kenapa kalian tidak berjaga-jaga? Bangun, berdoa, dan berjaga-jaga. Kita sekarang harus berjaga-jaga dan berdoa. Karena kita tidak tahu kapan kedatangan Tuhan kedua kali. Dan tanda-tandanya sudah semakin jelas. Tuhan bisa datang gak subuh? Bisa. Subuh waktu Bapak Ibu lagi tarik. Oh haleluya. Luar biasa. Ada yang subuh lagi main game. Wih, tangtong. Ayo, gere. Ada yang lagi subuh, lagi nonton film drama Korea, udah bab 5, udah jilid yang kelima. Ya, ada yang subuh juga lagi berlutut di samping tempat tidur berdoa dan puji-pujian kepada Tuhan. Selamat pagi Bapak. Kata Tuhan, ada juga yang berdoa subuh-subuh ini ya. Aku lihat tetanggamu main game, aku lihat tetanggamu lagi minum cap tikus. Aku lihat tetanggamu lagi minum tuak, lagi main kartu, lagi main judi, lagi main karambol, lagi main biliar. Aku lihat juga di sini, lagi sama selingkuhannya subuh-subuh. Tapi ini ada yang berdoa dan memuji aku. Tiba-tiba sangkakala berbunyi, tong, ayo. Tiba-tiba langit terbuka, tong. Tiba-tiba Yesus datang dengan malaikat berlaksa-laksa. Yang main game apa kabar? Yo, yang lagi nongkrong minum tuak apa kabar? Yang lagi sama selingkuhannya apa kabar? Tapi berbahagialah yang Tuhan temukan, yang lagi berdoa, lagi memuji Tuhan di subuh-subuh pagi hari. Dialah yang akan terangkat masuk dalam kerajaan sorga. Makanya hati-hati jemaat Tiberias, kita sudah diajarkan pengajaran yang benar di gereja ini. Mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga. Kita akan diundang Tuhan menjadi mempelai. Ya, tahu mempelai ya, mau nikah. Kita mempelai itu ibarat kita mau nikah. Orang kan kalau mau nikah persiapannya ada. Oh, saya waktu dulu mau nikah persiapannya haleluya, praise the Lord. Oh Tuhan, duit menipis ini bagaimana ini? Tiap malam berdoa. Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun rohmu ya Tuhan. Lihat rekening, masih begitu juga Bapak Ibu ya kan. Tidak berubah-berubah. Maju terus, percaya ada mujizat. Pertolongan-pertolongan Tuhan akhirnya hadir. Ya, makanya banyak doa dan banyak pujian penyembahan. Mulut hati-hati mulut ya. Sama-sama katakan sama saya, mulut hati-hati. Hati-hati, jangan bersungut-sungut. Ya, sulit boleh, hampir menyerah mungkin bisa. Tapi jangan sampai mulut kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Tetap mengucap syukur dalam segala hal. Tetap memuji Tuhan. Saya nggak tahu kapan pertolongan Tuhan datang. Tapi Alkitab yang mengatakan orang yang berdoa dan terus memuji Tuhan. Orang-orang seperti itulah yang akan melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Itu dia. Sebagai kesimpulan dalam khotbah saya pada sore hari ini. Apa kesimpulannya? Melalui iman kita dapat mengubah ketakutan menjadi keberanian. Menghadapi masa depan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan memegang kendali. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa ku mencintai
segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Terima kasih Tuhan. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Katakan, Bapa, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh, katakan, Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Oh, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa di sorga harus menyentuh hati kita, Bapak Ibu. Kenapa? Dengan sentuhan kasih Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan di sana. Waktu Bapak Ibu hubungannya harmonis dengan Bapa, engkau tidak takut. Tapi Adam dan Hawa hubungannya putus karena dosa, ada ketakutan di situ. Tuhan sudah memulihkan hubungan kita dengan Bapa. Yesus sudah memulihkan hubungan kita dengan Bapa dengan darahnya yang tercurah. Jadi kita tidak usah takut lagi datang kepada Tuhan. Kita sudah tidak takut lagi datang kepada Bapa. Kenapa? Karena hubungan kita dengan Bapa sudah harmonis. Bapa tidak mau anak-anaknya hidup dalam ketakutan. Karena ketakutan kau tidak dapat mendapatkan apa-apa. Dengan kebimbangan kau tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi dengan iman, dengan berani percaya, sebagaimana Daud waktu dia takut, dia percaya kepada Tuhan,
percayalah kepada Tuhan untuk hidupmu di akhir zaman ini. Mungkin ada masalah dalam rumah tanggamu, mungkin ada masalah dalam ekonomimu, mungkin ada masalah di dalam pekerjaan, anak-anakmu yang sedang mencari pekerjaan sampai hari ini belum mendapat pekerjaan. Alkitab mengatakan jangan takut, aku akan menolong engkau, kata Alkitab. Ya, Tuhan akan menolong kita, dan janjinya bukan janji yang omong kosong. Setiap janji Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Yang Tuhan mau, Bapak Ibu dan saya pulang dari tempat ini damai, pulang dari tempat ini sukacita, pulang dari tempat ini bersyukur. Karena apa? Ketakutanmu selama 1 minggu ini Tuhan angkat, dan Tuhan berikan damai, sukacita, dan janji Tuhan itu pasti akan digenapi dalam hidup kita. Datang kepada Bapa, datang dengan apa adanya kita, dan Tuhan tidak pernah menolak kita, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sangat-sangat mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Dari mimbar ini hamba berdoa, diberkati kau di kota, diberkati kau di ladang, diberkati setiap keluar masukmu. Tuhan Yesus beserta kita. Apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Kita buka hati kita, sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus dengan hati yang bersyukur. Gereja Tiberias, tubuhmu dan darahmu, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan setiap kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu, tubuhmu. Kita boleh bangkit berdiri sama-sama. Tercurah bagi kami, menyucikan setiap kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Haleluya. Kita akan perjamuan kudus ya. Kita angkat rotinya dulu tinggi di atas kepala kita. Dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus kami menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar, di mana kami melangkah dijaga malaikat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan percaya, inilah tubuh Yesus. Kita angkat anggur yang kita doakan menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya. Hidup kami kudus, kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian, kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami. Karena kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami hari ini sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu Bapak Ibu. Berdoa secara pribadi. Ya, serahkan segala ketakutanmu, kecemasanmu, kekhawatiranmu kepada Tuhan. Tuhan datang dan mengatakan jangan takut, Dia akan menolong Bapak Ibu dan saya. Percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Haleluya.
Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus, makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus, kami mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus, punya roh majikan. Roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum darah Yesus. Hamba berdoa buat minyak urapan memuliakan Allah, memuliakan manusia, hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Setiap tetes minyak urapan ini memuliakan Allah dan manusia. Dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati setiap permohonan doa, doa orang benar. Bila yakin didoakan besar kuasanya, hamba mengangkat setiap permohonan doa ini. Percaya mujizat sudah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Tetap bangkit berdiri. Nanti yang mau didoakan setelah ibadah ditutup ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang mengatakan bahwa Tuhan mau kita jangan takut. Jangan takut karena Tuhan pasti akan menolong Bapak, Ibu dan saya. Berkati Tiberias Betos, Pak Koordinator Pak David Raharja. Tuhan berkati bersama tim yang melayani sepanjang hari ini. Tuhan berkati. Jeripayah dalam setiap pelayanan tidak akan pernah sia-sia. Kami juga berdoa buat Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan berkati. Bersama Bapak Pendeta Aristo Pariaji, Bapak Pendeta Argo Pariaji. Tuhan berkati dalam setiap pelayanan. Penuh kuasa, penuh mujizat, menjangkau banyak jiwa-jiwa. Dimatrekkan jadi warga sorga. Kami juga berdoa buat Natal Tiberias tanggal 7 Desember 2024 di Gelora Bung Karno. Kita doa sepakat lautan manusia memenuhi Gelora Bung Karno. Diberikan cuaca yang baik, cuaca yang sejuk, tidak turun hujan. Dan kami berdoa keamanan Gelora Bung Karno. Dan Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Malaikat sorga berlaksa-laksa menjaga Gelora Bung Karno dengan baik. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan pulang. Tuhan jaga, lindungi jemaat Tiberias. Naik mobil, naik motor, berjalan kaki, naik angkutan umum. Dimanapun mereka melangkah, malaikat sorga menjaga mereka. Tolak celaka, tolak bahaya. Kami juga berdoa buat anak-anak muda. Hidup takut akan Tuhan, jaga kekudusan. Supaya masa depanmu diberkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kita yang masih kecil, ya Tuhan doa, kami doa agar tidak batuk, tidak pilek, tidak kena cacar air, tidak gondongan, ya kesehatan anak-anak kami Tuhan jamin, yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Terima kasih Bapak, dan sebentar kami akan pulang, dan sebelum pulang kami terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, arahkan hati dan pikiranmu, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom, shalom. Mulia Kau Tuhan, Engkau kudus, agung Kau Yesus, Engkau suci, suci, oh, mulia Kau Tuhan, Engkau kudus, kudus, agung Kau Yesus, Engkau suci, suci. Ibadah pada sore hari ini telah selesai. Tuhan Yesus berkati. Selamat sore, selamat hari Minggu. Shalom.